Saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Beringin Agung gitu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana. Alah, coro bahasane Jawa iku, Kyai Mat iku telek, gak godak nahu sorop kae gitu. Mohon maaf ini ya. Saya mendukan ngono kan gen iya ya, gen pelong gitu loh. Kanca-kanca sing nang Banten gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya Kyai Mat ini cara mondok ning endi sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barusan cuplikan video kita dengarkan bersama-sama. Memang pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, itulah ungkapan jamaah yang mempertanyakan kepada Kiai Haji Imaduddin yang memang dulu tidak mengenal siapakah sosok Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, seorang peneliti tesis para kaum Ba'lawi, yang mana kaum Ba'lawi dari kaum Habaib tentunya bukanlah duria dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun perdebatan itu hingga sampai saat ini masih terus bergulir, dan akhirnya banyak orang yang mengatakan bahwasannya siapakah sosok Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, apakah dia pernah pesantren, dan apakah dia paham dengan ilmu-ilmu agama, terutama pada masalah sejarah. Baiklah teman-teman, untuk lebih lanjutnya marilah kita simak kajian berikut ini. Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya neng kono gitu bantai tonggone dewe, remok toh. Sama seperti saya dulu. Alah walau ya kok goblok, gak iso ngopo-ngopo gak pondok gitu. Gak tahu mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok di Beringin Agung datang ke sini, melomo sing ngelok nih. Lah ini tolong, Kiai Mat dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Ya, kalau apakah saya bisa nahu sorab? Lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Saya mengarang kitab tentang nahu sorab. Nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin, dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Khusul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jawharil Maknun. Kitab Jawharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zen, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muqtafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja sarah Nihayatuz Zen Imaduddin Usman Al-Bantani karya Syekh Nawawi, itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Kalau mondoknya, mondok saya pertama saya mondok di pondok pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitabnya banyak. Di mana asal usulnya Yai Imad mondok pesantren. Bab Nenem ini adalah Nadham Maksud Bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, pondok pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Asuri bin Tahir di pondok pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Asuri bin Tahir
itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Hasan Tahir ini selain berguru kepada Syekh Alwi Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyaf, Syekh Yasin Al-Badam, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari, itu Syekh Hasuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani. Tapi saya tidak mukim, saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat, mengaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Abu Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Orang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obay Hasan Basri di Kerawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyong di Sukabumi. Saya juga pesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil, kitab Hasbunallah. Puasa kilatan gitu ya? Kilatan. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musnidud Dunya Yauma'id, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kettani di Iskandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis, dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajub ya, ta'ajub. Terima kasih ya, karena teman-teman di Banten ini terus terang aku ya rada kemeropok rada anyel gitu loh. Mosok kemati ragu tak ngaji mbok undang akhirnya kan rada waduh mosok aku salah deh. Nah maka ini karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing ya. Yang muhibin-muhibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran sahirun, majnunun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kita dengarkan bersama-sama siapakah sosok Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Beliau memang bukan orang awam atau orang yang tidak mengenal agama. Beliau adalah orang yang memang real murni sebagai seorang santri yang pernah pesantren di mana-mana. Bahkan beliau sudah mensyarahi kitab yang telah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini menunjukkan bahwasannya orang yang selama ini meneliti tentang tesis dari para kaum Ba'alawi, bukan berarti orang ini adalah orang yang membenci kaum para habaib. Namun dengan tujuan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani meneliti kebenaran dan keabsahan para kaum habaib, dikarenakan ada oknum-oknum para habaib yang selama ini kita bisa dengarkan bersama-sama dan kita bisa lihat bersama-sama ceramah dari para oknum-oknum habaib yang selama ini ceramahnya sangatlah mencaci, membenci, bahkan terlalu keras mengkritiki pemerintahan kita. Nah, dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang meneliti keabsahan dari kaum Ba'alawi, ternyata nasabnya tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena sikap dan perilaku para oknum kaum habaib yang tidak sesuai dengan tuntunan dan kepribadian dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, mungkin teman-teman mempunyai pendapat lain, silakan tulis di dalam kolom komentar. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.